zaman Yunani dulu ditanya oleh orang, Bapak filosof, kenapa Tuhan itu memberi harta orang yang bodoh lebih banyak daripada orang yang pintar? Kata raja, andaikan aku bagi uang modal per kepala, kurang enak ini ya udah dari tadi ya, andaikan saya kasih modal per kepala 100 juta, saya kasih kesempatan yang sama, kemudahan yang sama, nanti di penghujungnya tetap ada dua kelompok, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang kaya, ada yang miskin. Kita lihat sehari di sini banyak orang pinter tapi bus di perguruan tinggi aja lah, dosennya pakai motor, mahasiswanya pakai mobil. Ada nggak? Ada. Itu orang lain. Diri kita sendiri, kita seringkali di mana kesalahan saya untuk mengerjakan satu pekerjaan saja selalu menghadapi kesulitan. Sampai starter mobil juga akinya mati lagi, nanti banyak kempes lagi, di tengah jalan nyerempet orang lagi. Nagih juga orang nggak bayar. Tapi ada orang kok hidupnya mulus-mulus aja. Nagih dapat, utang dapat, dagangan laris, badannya sehat saja. Yang ini tiap bulan ke rumah sakit. Ada apa sesungguhnya? Itulah namanya yang orang yang hidupnya mulus, semuanya serba mudah. Itu orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang usaha apa saja sulit semuanya, selalu gagal semua. Ada enggak? Nanam padi berulang-ulang gagal terus. Nanam lagi kena kelowor, nanam lagi kena keong emas, nanam lagi kena banjir, nanam lagi kekurangan air, nanam lagi sundep, nggak pernah jadi. Ada orang yang tangannya nanam apa saja jadi. Berarti orang itu mendapat kemudahan. Nah, kemudahan ini yang disebut dengan taisiril umur. Ya, segala urusan dimudahkan. Ada hal yang memang dengan sendirinya dia mendapat kemudahan, ada lagi yang memang perlu mendapatkan rekomendasi. Kalau orang itu sudah kenal dengan bupati, proposal apapun dia datang sendiri, kan gitu, lalu disetujui oleh Bapak Bupati. Tapi ada yang tidak kenal, datang kepada saya, Buya tolong dong dikasih rekomendasi. Oke, saya baca proposal, oh bagus ini untuk kepentingan masyarakat. Saya tulis di akhir di halaman pertama, kepada yang terhormat Bapak Bupati, mohon yang bersangkutan diberi kemudahan. Apa yang terjadi? Karena ada tanda tangan saya, proses itu langsung dijawab. Dan bahkan bupatinya telepon, Buya siap saya bantu. Menghargai rekomendasi saya itu. Nah, di sini makanya ada masalah. Bolehkah kita dalam beragama minta rekomendasi? Ini menjadi persoalan yang tidak pernah sepakat. Rekomendasi ini bahasa Arabnya tawasul. Jadi kita bukan minta sama wali, bukan. Minta sama Allah. Cuma karena merasa dirinya banyak dosa, belum kenal Allah, maka dia minta rekomendasi kepada waliullah yang sudah kenal Allah. Kan begitu, boleh nggak? Ada yang bilang bid'ah kok. Harus langsung saja. Ya, karena ini firman Tuhannya, ud'uni astajib
lakum. Mintalah kepadaku akan kukabulkan. Ini perang dalil. Jadi artinya bahwa tawasul itu harus kita maknai adalah meminta rekomendasi kepada seseorang yang dianggap dekat dengan Allah, bukan meminta kepada manusia. Jadi begini, meminta kepada Allah, meminta kepada manusia. Komitmen kita awal, kita sudah pernah menandatanginya kontrak monoloyalitas, bahwa kita bekerja hanya untuk Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setuju. Tetapi ketika kita ingin bangun masjid, boleh nggak minta tolong sama tukang? Ini dibedakan, minta kepada Allah, minta kepada tukang. Kalau minta kepada sesama, ini sifatnya resiprokal, ada imbal balik. Tukang perlu uang, saya perlu tenaga, betul nggak? Temboknya dipasang, saya bayar, itu nggak ada masalah. Jangan berharap ada tukang suruh pasang batas kemudian tidak dibayar. Kalau minta kepada Allah itu namanya permintaan yang sifatnya masuk dalam wilayah ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita dan kita minta, Allah tidak pernah minta imbalan apapun. Itu bedanya. Jadi ketika kita ini belum kenal sama Allah, maka secara logika bermasyarakat ya bisa saja orang itu minta rekomendasi, Pak Kiai tolong doakan saya, mudah-mudahan istri saya sembuh. Boleh nggak? Saling mendoakan itu sudah menjadi syariat kita. Masa nggak boleh? Kalau sholat kita berdoa nggak? Allahumma gfirli wali walidaya wali jamail muslimina wal muslimat, betul nggak? Kita saling mendoakan. Maka ketika ada orang minta didoakan, saya doakan. Dan nanti ketika dikabul doa itu, Allah yang mengabulkan, bukan saya. Ini yang jadi persoalannya. Nah makanya disitulah kita ada doa namanya taisir umur, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Kira-kira dagangan laku, sekolah lancar, betul nggak? Apalagi bangun ya alhamdulillah sampai selesai, semuanya gampang. Ya kita lagi membuat sesuatu kurang dana, boro-boro minta orang nawarin, Pak Haji apa yang bisa saya bantu, semuanya menjadi mudah. Pertanyaan saya, kepengen nggak di dunia dapat kemudahan? Bener pengen? Kira-kira mudah semua gitu. Nah kalau memang iya kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu peristiwa, Nabi Musa alaihissalam ketika melewati gunung Tursina dengan keluarganya, di malam hari dia melihat di atas gunung itu ada cahaya, diduga api. Itu sedang musim dingin, sehingga kata Nabi Musa, tinggallah engkau di sini, saya akan naik gunung dulu. Itu ada api, barangkali saja bisa membuat api unggun buat bikin hangat sama kita semuanya. Naiklah ke atas gunung itu. Di tengah dia naik gunung ada suara yang memerintahkan supaya buka sendal.
ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepaslah sandalmu hai Musa, karena engkau sekarang ada di lembah yang suci. Disitulah ceritanya, makanya Nabi Musa itu terkenal dengan ayat wa kallamallahu Musa takliman. Disitulah seorang manusia bisa berdialog dengan Tuhannya itu. Salah satu dialognya, Tuhan bertanya, wa ma biyaminika ya Musa. Dialog, wahai Musa, apa yang kau pegang di tangan kananmu itu? Qala hiya asaya. Dijawab oleh Musa, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, saya pakai buat tetekan saya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan juga untuk menggiring-giring kambing. Wali fiha ma'aribu ukhra, dan juga untuk kepentingan yang lainnya. Barangkali ada ular, ya bisa buat ular. Lalu kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkan. Apa itu? Ini tongkat buat ya tetekan, apa tetekan dong, buat tetekan, buat menggiring-giring kambing dan yang lain-lainnya. Lemparkan. Alqiha ya Musa, lemparin. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi ular dan bergerak. Nabi Musa merasa ketakutan, tongkatnya itu tiba-tiba menjadi ular. La takhaf, jangan takut. Khudha, ambil lagi. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan menjadi tongkat lagi. Ya, linuriyaka min ayatina, ini akan kami perlihatkan ayat-ayat kami, wa ayatan ukhra, dan ayat-ayat yang lainnya. Nanti kami akan berikan ayat-ayat yang lainnya, kesaktian yang lainnya. Termasuk juga setelah itu, wabdum yadaka ila janahika takhruj bayda, kempitlah tanganmu di ketiakmu, tiba-tiba menjadi bercahaya. Setelah itu apa? Idhab ila fir'auna. Nah, sekarang kamu sudah aku berikan kesaktian. Sekarang tugasmu idhab ila fir'auna innahu tagha. Jangan sembarangan. Nabi Musa disuruh menghadap Firaun untuk memperbaiki Firaun, karena dia telah berbuat durjana. Dia diktator yang menindas rakyatnya. Pergilah sana, hadapi. Kira-kira takut nggak? Firaun itu wibawanya luar biasa. Kalau sekelas kita ini ngadep Firaun pada waktu itu, baru dibentak saja udah pingsan kamu nih. Iya, saking berwibawanya. Nah, disitulah ayat ini yang sekarang ingin saya sampaikan sebagai metode bagaimana supaya kita diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ini tugas yang sangat berat sekali. Ya, menghadapi seorang raja yang diktator, main tewak aja, main bunuh saja. Kalau bunuh tuh dicincang, tangan kiri potong, tangan kanan kaki